Bu Amna sebagai salah seorang guru yang mewakili dari SMK Negeri 2 Takengon yang sedang mengikuti program guru penggerak. Ini Bu Amna akan mempresentasikan visi ataupun cita-cita warga sekolah, tetapi bukan mempresentasikan visi sekolah, bukan visi warga sekolah. Artinya harapan dan keinginan warga sekolah yang untuk memperkuat visi sekolah tadi. Nah, di dalam visi sekolah yang tadi kita kan ingin melahirkan visi harapan kita semua yang berpihak kepada murid, Nah, nantinya Bu Amna Sari akan mempresentasikan itu. Jadi tujuan kita membahas dan dalam pertemuan pada hari ini, di mana Ibu Bapak nanti mengetahui visi daripada kita semua hari ini yang berpihak kepada murid. Karena dalam struktur pendidikan kita hari ini itu hanya murid dan murid. Dalam hal kita juga mengajar, kepentingan siapa kita mengajar di sini? Apakah kepentingan kita atau kepentingan anak? Nah, dalam konsep pendidikan guru penggerak itu hanya kepentingan anak, siswa, murid dan murid. Tapi untuk mencapai murid impian, murid yang punya masa depan, ya kita kembali harus berubah. Itu dia, mulai dari diri sendiri dalam hal membuat visi yang tadi. Nah, kalau hampir semua visi misi sekolah itu hampir sama dan sudah menjurus kepada pemahaman kehadir. Jadi semua visi sekolah sudah ada nilai keimanan, nilai ketakwaan, nilai kreatif, itu sudah ada. Sama halnya yang sudah dicetuskan oleh pemahaman kehadir. Nah, jadi bagaimana hari ini harapan kita bagaimana untuk memperkuat itu? Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai, kan, mulai dari beriman dan berakhlak mulia, kreatif di situ, gotong royong, berkebinekaan global, gitu. Jadi nilai-nilai itu sudah ada di dalam visi sekolah. Jadi bagaimana itu kita perkuat oleh guru. Nah, nantinya juga ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini kalimat yang belum sempurna yang akan ditampilkan oleh Bu Amna. Kalimat rumpang itu semacam begini. Kita akan menjadikan murid masa depan yang dididik. Nah, jadi ibu tinggal saja nantinya meneruskan apa kalimat terakhir yang cocok dengan kepentingan murid. Nah, itu dia. Mungkin ada beberapa kalimat rumpang. Jadi nanti akan dituliskan di kertas support itu yang akan dibagikan oleh Bu Amna. Dan juga nanti kita menggali kembali potensi-potensi apa, perubahan apa yang ingin kita lakukan setelah ada kalimat rumpang itu. Nah, setelah itu kita gali sikap-sikap yang mencerminkan bagaimana menuju visi tadi yang harus kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, tidak akan saya tambahkan lagi. Dan juga nanti di akhir kita akan menguatkan masalah program guru penggerak, karena ini sudah dibuka di angkatan 11 dan berakhir pada angkatan ke-12. Jadi kalau Bapak mau ikut silakan mendaftar, karena terakhir nanti pada tanggal 27 Oktober ini. Nanti masalah isi saya jelaskan, isinya bagaimana tidak boleh isi, cara wawancara itu biar mudah lulusnya, biar diterima, dan juga bagaimana cara mengajar di situ. Karena kan kita kan acting Pak, orang ada anak di depan, seperti itu. Oke Bu, saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Amna untuk mempresentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita hari ini diberikan kelapangan dan kesehatan berkumpul di ruangan ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita telah mendapatkan syafaatnya sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita seperti yang sekarang ini. Pertama sekali terima kasih kepada Bapak Ridwan yang telah bersedia hadir untuk pendampingan calon guru penggerak ini. Kemudian terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Takengon yaitu Ibu Hila, dan kepada Bapak Ibu teman-teman
semua yang hadir di ruangan ini. Baiklah, adapun tujuan kita hari ini adalah berkumpul di ruangan ini adalah kita akan berdiskusi tentang visi atau cita-cita warga sekolah. Nah, ini adalah bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu dari SMK Negeri 2 Takengon. Next, udah. Sudah mencantumkan nilai-nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian juga sudah menyentuh dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita berkumpul di ruangan ini bukan untuk merevisi ataupun untuk merumuskan kembali visi sekolah kita, tetapi kita merumuskan bersama tentang visi kita bersama, yaitu untuk mendukung pelaksanaan dari visi sekolah tadi, sehingga harapan kita untuk kedepannya sekolah kita akan menjadi lebih baik. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk kita merumuskan visi kita bersama tadi, di sini ada kalimat-kalimat rumpang seperti yang Bapak Ridwan sampaikan tadi. Di sini adalah impian kita tadi yang berhubungan dengan visi bersama kita tadi. Nah, misalnya yang pertama, kita memimpikan murid yang misalnya kedepannya kita mau muridnya berakhlak mulia, misal ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah, nah jadi di sini kalimat ini adalah bahwa kita itu harus berpihak kepada murid. Semua pelaksanaan pembelajaran itu adalah untuk murid, dan untuk murid. Kawasan lingkungan. Nah, jadi kami di modul 1.3 itu ada tugasnya tentang merumuskan visi calon guru penggerak. Nah, ini visi ini dirumuskan melalui prakarsa perubahan, yaitu dengan manajemen Pakza. Nanti insya Allah Pak, setelah ini kalau sudah ada waktu lowong, rencananya saya akan memaparkan atau mensosialisasikan mulai dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.4, seperti itu. Nah, jadi di sini visi saya sebagai calon guru penggerak untuk murid saya adalah terwujudnya generasi unggul, berkarakter, profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, memimpin dalam iptek, kreatif, kolaboratif, dan berbudaya lingkungan dengan Iya, bolehlah kebalik tulisannya tadi. kita tunggu ya Bapak Ibu 1 menit lagi. Udah. Ya. Bapak Ibu isi ya, diantaranya banyak yang sama, yaitu memimpikan bahwa murid itu akan berakhlak baik, ya kan, itu memang impian kita semua ya. Nah kemudian ya berakhlak baik, kemudian soleh dan soleha, kemudian akhlak siswa yang baik, kawasan lingkungan. Nah, jadi kami di modul 1.3 itu ada tugasnya tentang merumuskan visi calon guru penggerak. Nah, ini visi ini dirumuskan melalui prakarsa perubahan, yaitu dengan manajemen
Azhar. Nanti insya Allah Pak, setelah ini kalau sudah ada waktu lowong, rencananya saya akan memaparkan atau mensosialisasikan mulai dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.4, seperti itu. Nah, jadi di sini visi saya sebagai calon guru penggerak untuk murid saya adalah terwujudnya generasi unggul, berkarakter, profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, memimpin dalam iptek, kreatif, kolaboratif, dan berbudaya lingkungan dengan Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang sudah bersedia hadir untuk diseminasi visi guru penggerak saya. Dan tidak lupa pula kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur. 2, 3. Ya, jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di sini kita stabilkan dulu, siswa itu harus sadar yang dilakukannya itu salah atau tidak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah yaitu tindakan yang mana yang dilakukan oleh siswa itu yang bertentangan dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama antara guru dengan siswa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu harus yakin bahwa itu adalah kesalahan, kemudian dia yakin itu salah. Kemudian dari situ barulah nanti dirumuskan solusi apa yang ditawarkan oleh siswa itu sendiri. Jadi bukan kita yang menawarkan solusinya. Nah, misalnya di contoh kasus yang pertama yaitu siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini ini dilakukan proses segitiga restitusi tadi. Di sini sudah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahannya, kemudian menanyakan dengan keyakinan kelasnya. Kemudian yang kasus kedua adalah Nisa yang tidak ikut latihan ekskul pramuka. Dia tidak ikut latihan ekskul pramuka karena diajak orang tuanya ke tempat saudaranya. Nah, jadi di situ kita misalnya Nisa menyampaikan, saya kemarin diajak orang tua saya ke tempat saudara, jadi saya nggak ikut latihan ekskul pramuka. Nah, kita di situ menyampaikan, itu kita menstabilkan identitas bahwa ke tempat saudara itu juga baik. Nah, tetapi alangkah baiknya sebelum pergi ke tempat saudara, Nisa minta izin dulu ke pelatih pembina pramukanya, izin dulu, baru berangkat dengan orang tuanya. Nah, itu adalah menstabilkan identitasnya. Nah, kemudian selanjutnya kita validasi kesalahannya itu dengan keyakinan kelas mana yang bertentangan. Misalnya bertentangan, misalnya tidak tertib ataupun tidak tanpa izin, itu kan artinya berarti tidak disiplin, seperti itu. Nah, kemudian barulah kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu. Oh, ingat Bu. Jadi bertentangan nggak? Oh iya Bu, dengan yang mana? Seperti itu. Nah, barulah kita menawarkan solusinya. Nah, ternyata setelah dilakukan, siswa jadi kalau kita misalnya menghukum anak ataupun kita memarahi anak di depan teman-temannya, ternyata mereka akan menimbulkan identitasnya yang gagal, seperti itu. Jadi dia tidak sukses. Nah, dengan segitiga restitusi ini, dia akan kembali ke kelompoknya itu dengan identitasnya yang kembali seperti semula.
akan kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri. Nah itulah dia, jadi berhubungan dengan isi guru penggerak saya tadi adalah berdasarkan umpan balik dari rekan-rekan CGP yang di Lokakarya, saya akan mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila, kemudian unggul dalam iptek dan bernalar kritis, kemudian kolaborasi kreatif dengan melalui literasi sekolah. Nah, jadi seperti itu. Nah, visi ini dirumuskan melalui prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa? Cara kita untuk mewujudkan visi tadi. Jadi prakarsa perubahan itu adalah kita melakukan budaya-budaya positif untuk melaksanakan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Jadi sama seperti misalnya seperti tadi kita cara menangani anak. Jadi di situ budaya positif apa yang kita tanamkan? Jadi di situ ada budaya positif misalnya disiplin, harus jujur, harus selalu tertib, harus mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Nah ini kan bagian dari disiplin-disiplin positif. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin ada yang bertanya? Mungkin tadi kan katanya ada setelah kita di kelas tadi ada keyakinan bersama gitu ya. Keyakinan itu bisa dikatakan juga dengan kesepakatan di kelas gitu ya Bu ya. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah lahirnya dari aturan-aturan sekolah. Nah, kita kan sekolah itu punya aturan. Di divisi kita sudah ada, kemudian di tata tertib sekolah itu sudah ada. Tapi kalau aturan, misal ya, credit point. Kan, kalau anak bolos atau tidak sekolah sekian hari, berarti anak itu sudah dikenakan credit point sekian. Nah, itu aturan. Beda antara aturan dengan keyakinan kelas itu adalah kalau aturan itu datangnya dari satu pihak dan ada korbannya. Seperti itu. Jadi kalau aturan sekolah saya seperti credit point tadi, ini kan mau nggak mau. Nah, tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan kesepakatan bersama tadi, dari aturan itu lalu kita sampaikan di kelas, itu boleh wali kelas ataupun guru mata pelajaran, kita buat kesepakatan dengan anak itu. Jadi ayo nak, kita buat kesepakatan kelas dulu. Nah misal kita masuk sekolah masuk pelajaran ibu, ada yang usul nggak? Nah, siapa yang usul? Saya Bu. Datang masuk kelas itu harus tepat jam 8 misalnya, datang tepat waktu. Nah kemudian ada lagi anak yang mengusulkan, Bu, si Polan itu kan sering telat Bu, nanti datangnya jam sekian Bu. Nah kira-kira gimana dengan yang lain? Apa solusinya? Nanti ada yang menawarkan, Bu, kalau 5 menit nggak masuk berarti harus ngambil sampah 2 biji. Nah seperti itu dari mereka. Nah, jadi itulah beda antara aturan dan keyakinan tadi. Kalau aturan lahir dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Sehat Bu. Semangat? Semangat Bu. Oke. Jadi tadi kita sama-sama perjalanan dari rumah ya. Nah, mungkin dari rumah itu kita moodnya masih nggak bagus atau segala macam. Ya, nah sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira hari ini ada yang datang? Ada Bu. Siapa? Indah. Ya, kenapa Indah? Sakit ya. Oke, semoga Indahnya cepat sembuh dan bisa sekolah lagi seperti biasa. Jadi cuaca kita sangat ekstrim.
pandai-pandai menjaga kesehatan, ya. Iya, Bu. Supaya kita tetap bisa sekolah dan melakukan aktivitas lainnya, ya. Terima kasih. Apa jadi bekerja kalau kembali, ya? Nah, saya dan udah terus mau. Oke. Nah, coba. Dua lagi belum ada Putri. Kenapa malu-malu? Bisa malu. Ya, bisa nih. Digulung tangannya. Dia harus mewakili semua, ya kan? Oke. Nah, Ibu bacakan ya. Yang pertama, bersikap sopan. Tentu saja ya kan? Kemudian menggunakan seragam rapi sesuai dengan peraturan. Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke. Kemudian menjaga kebersihan dan ketika selesai praktek hendaknya membersihkan les. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Kemudian tidak boleh makan dan minum selama praktek, tidak telat masuk. Ya? Oke. Ya. Kemudian tidak boleh makan sama ya pada jam mau praktek. Kemudian bertanggung jawab, jujur, kemudian kreatif. Oh, bagus sekali ini, ya kan? Kemudian bekerja sama. Ya, kita tetap saling bekerja sama. Ya, tidak boleh makan dan minum selagi praktek. Oke, terima kasih. Ini kesepakatan kelas kita, ya. Nanti akan kita dokumenkan. Lalu ini akan kita tempelkan nanti di dinding, ya, untuk kita sepakati secara bersama-sama. Kalau itu tambahkan boleh? Boleh, Bu. Ya, kita kalau saat praktek harus memakai jas lab dan sendal jepit. Itu peraturan di sekolah kita. Nah, jadi keyakinan itu bisa lahir dari peraturan. Kenapa harus pakai jas lab? Supaya baju kalian. Nah, jadi untuk kita alhamdulillah hari ini kita selesai berdoa. Jadi semoga Allah itu memberikan rahmatnya sehingga kita dapat menjalani proses pembelajaran ini dengan penuh berkah, ya. Nah, untuk lebih semangat lagi kita akan melakukan ice breaking, ya. Oke, mau? Oke, silakan berdiri. Jadi saya mengucapkan kemudian berbeda dengan apa yang saya lakukan, ya. Nah, contohnya kalau panjang berarti tangannya pendek. Kalau saya nyebutnya pendek berarti panjang. Paham? Paham, Bu. Oke, nah kita mulai 1, 2, 3. Pendek, pendek, panjang, pendek, panjang. Pendek, 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 panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Oke, ya langsung bisa. Ya, jadi bersemangat ya. Semangat, Bu. Ya, nah ada yang ingat pelajaran kita kemarin? Ya, pengolahan roti dari bahan hasil atau hasil nabati, ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengolah yaitu jamur tiram, ya, yaitu akan diolah jadi penyedap, kemudian menjadi dendeng jamur tiram, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya siswa atau anak-anak ibu itu paham, ya, dan bisa melakukan proses pengolahan jamur tiram sesuai dengan standar operasionalnya. Kemudian anak-anak ibu atau siswa ibu dapat memasarkan, ya, sesuai dengan produk yang akan kita lakukan, ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu, ya. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu adalah keyakinan-keyakinan yang kita sepakati bersama, dan itu harus setelah kita sepakati berarti harus kita jalankan secara bersama-sama, ya. Silakan ditulis di kertas
Spotitnya ya, tuliskan yang seragam aja ya. Silakan di belakangnya ini ya, boleh dibuka ke belakang. Ya, silakan tuliskan. Nanti akan kita sepakati kesepakatan yang mana yang akan kita ambil ya. Oke, silakan tuliskan. Ya, misalnya datang tepat waktu. Jam belajar kita kan dimulai jam 8, pulangnya jam 2. Berarti datang dan pulang sekolah itu tepat waktu, ya. Boleh lebih dari satu ya. Boleh lebih dari satu. Kalau satu juga boleh. Lebih dari satu juga boleh. Sudah? Ada yang sudah? Oke, boleh silakan tempelkan di papan. Ya, boleh bantuin. Nanti akan kita sepakati bersama-sama. Ya, bersikap sopan. Ya, menggunakan seragam yang rapi. Oke, bisa. Bu Amna sebagai salah seorang guru yang mewakili dari SMK Negeri 2 Takengon yang sedang mengikuti program guru penggerak. Ini Bu Amna akan mempresentasikan. Perkenalkan, ini Bu Isma. Kebetulan tadi kami bercerita tentang CGP, yaitu salah satunya adalah segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bu Isma, dari yang saya sampaikan, kira-kira menurut Bu Isma ada yang menarik gak? Ada banyak yang menarik. Contohnya seperti contoh yang dibilang tadi kan ada 5 ya. Ya. Segitiga. Kan kadang kan kita sebagai apa namanya mau kali sebagai apa tadi ya, salah satu yang pertama Kita posisi kontrol kita yaitu guru itu sebagai penghukum. tapi karena kita pun telah tahu sosialisasi Bu tadi yang berjudul segitiga restitusi. Restitusi. Kita tahu lah bahwa yang lebih baik adalah manajerial karena kita sama anak itu tidak ada sebagai penghukum, tapi anak itulah yang menemukan masalahnya. Menemukan masalahnya sendiri, kesalahannya, kemudian dia menawarkan sendiri apa solusinya. Ya. Itu sangat menarik sekali. Jadi kan saya pun tahu bahwa kita ini jangan sebagai penghukum tapi sebagai manajerial. Ya, manajer.